Anak adalah titipan yang maha kuasa. Memiliki banyak anak boleh saja, namun faktor biaya juga harus diperhitungkan. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi, Mbak Dara. Pak Putut, ini faktor biaya ini alasan sejumlah pasangan menunda atau paling tidak membatasi anaknya hanya 2 saja. Pandangan Pak Putut bagaimana? Jadi kalau saya pikir sebetulnya kalau lihat dari situ semua pasangan pasti ingin punya anak, dan rasanya wajar kalau pasangan tersebut menginginkan yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau dibilang terus dia menunda semata-mata karena biaya, kok saya rasanya nggak setuju. Karena sebetulnya memiliki anak itu merupakan suatu pilihan, gitu. Dan akibat dari pilihan tersebut memang mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang kemudian hari akan ada. Nah, ini menurut saya bukan sesuatu yang gara-gara itu biaya dihindari, bukan ditunda, bukan. Tapi justru sebetulnya bisa disiasati dengan mempunyai suatu perencanaan keuangan yang lebih baik bagi pasangan yang akan mempunyai anak tadi tersebut. Jadi bukan hal yang gara-gara biaya terus ditunda seperti itu. Ya, jadi pengaturan keuangan itu sangat penting ya. Betul. Pak ya, tidak hanya bagi pasangan yang baru menikah, apalagi ini pasangan yang memiliki banyak anak. Betul. Seperti apa sebaiknya pengaturan keuangan ini? Sesuai dengan tadi, karena harus diatur, direncanakan, nah ini sebisa mungkin dilakukan sedini mungkin. Nah, kita sama-sama lihat tadi tujuannya apa. Tujuannya kalau bisa dilihat paling gampang karena tadi buat anak yang paling utama mungkin pendidikan, itu sudah bisa diatur jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi mulai dari katakanlah hamil, kemudian melahirkan sampai nanti sekolah dari SD, SMP, SMA, itu sebetulnya waktunya sudah bisa ditentukan secara kasar. Nah, ada baiknya pasangan tadi sudah mengalokasikan sedini mungkin gitu. Jadi ini ekstrim, saya pernah ketemu sama ada teman gitu yang sebelum menikah pun biaya pendidikannya sudah disiapkan dari awal. Nah, ini akan meringankan beban pasangan tadi dalam merencanakan pendidikannya. Nah, tapi apakah cuma melulu pendidikan, biaya pendidikan? Enggak kan? Ada gaya hidup itu yang harus dipikirkan, kemudian kesehatan juga yang nggak kalah penting juga adalah nanti di sini misalnya pensiun dari si pasangan itu sendiri. Nah, kuncinya adalah dilakukan sedini mungkin. Dan perencanaan keuangan ini bukan tanggung jawab salah satu pihak, tapi kedua pasangan tersebut nanti beserta anak-anaknya. Nah, ini yang merupakan satu serangkaian kegiatan yang tidak terputus dalam perencanaan keuangan keluarga itu sendiri. Gitu. Ya, berbicara mengenai menempatkan tadi, penempatan investasi yang seperti apa yang paling cocok kiranya untuk keluarga yang memiliki sejumlah anak yang banyak ini Pak Putut nih. Jadi awalnya kalau saya bilang tadi ya, sepanjang nanti pasangan tersebut sudah menyisihkan atau mengalokasikan dana-dana tadi untuk jangka panjang maupun pendek dalam pos yang berbeda, otomatis nanti pola penempatannya itu akan berbeda-beda. Jadi investasinya bisa beda-beda. Cara paling gampang berdasarkan jangka waktunya. Semakin panjang waktu yang akan digunakan, itu bisa dialokasikan untuk investasi di aset-aset yang mempunyai risiko tinggi dengan harapan return yang tinggi. Tapi kalau yang akan digunakan dalam waktu dekat, disarankan untuk mengambil instrumen investasi yang mempunyai risiko rendah karena akan digunakan dalam waktu dekat. Jadi ini akan disesuaikan dengan jangka waktu maupun tingkat risiko dari yang akan dilakukan orang tersebut. Tapi intinya harus dilakukan perencanaan. Oke, ini sebagai penutup Pak Putut, bisa diberikan saran bagi keluarga yang memiliki anak banyak. Karena tidak hanya harus pos-pos pengeluaran berupa pendidikan saja barangkali yang harus disiapkan ya. Ada banyak lagi yang harus banyak disiapkan. Sekali, jadi itu tadi cuma contoh saja yang pendidikan yang kelihatannya ada di depan mata. Tapi kita juga bisa sebetulnya dengan pola yang sama, itu melakukan hal penyisihan untuk dana-dana misalnya liburan, kesehatan, kemudian juga misalnya untuk pensiun buat orang tua gitu, itu juga bisa disiapkan sedini mungkin karena investasi dimulai dengan waktu yang lebih dini ini akan lebih meringankan pengeluaran dari pasangan tersebut. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak ya Pak atas sarannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh